Ya, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 25 Juni pukul 18:47. Gua mau membahas GPRA. GPRA ini adalah ya saham yang terlupakan, guys. Saham bagus yang terlupakan. Kenapa gue bisa mengatakan saham bagus? Ya, dia perusahaan properti yang saat ini PBV-nya adalah 0,2. Ya, kemudian dia memiliki hutang yang kecil. Rasio hutang terhadap ekuitasnya itu kecil, termasuk perusahaan yang sehat. Kemudian dia juga rutin membagikan dividen. Walaupun memang dividennya nggak terlalu besar. Tapi khusus tahun 2023 ini ya, dia membagikan dividen dengan dividen payout rasio itu sekitar 23% ya, sehingga dia membagikan 5 per lembar. Berarti dividen yieldnya ada di angka 6 persenan. Iya kan? 6 persenan untuk perusahaan properti ya, dengan price to book value 0,2 ini termasuk ya bisa dikatakan perusahaan yang tidak mengecewakan gitu loh. Bisa dikatakan saham yang tidak mengecewakan. Cuman ya eh, minusnya dari Gapura ini adalah gini. Memang ada tantangan di tahun 2022 dan sorry, di tahun 2023. Jadi tantangannya itu mulai dari tahun 2023 atau beberapa waktu belakangan ini ya, 2023, 2024 dan seterusnya mungkin ya. Yang pertama, tantangan yang dihadapi tentu suku bunga. Karena memang banyak perusahaan, banyak pihak-pihak orang-orang yang membeli rumah itu melalui mekanisme KPR. Dan kalau misalkan suku bunga saat ini kan terakhir ditahan di 0,6,25 ya. Ya ini sedikit banyak mempengaruhi permintaan dari KPR rumah itu sendiri. Padahal GPRA termasuk perusahaan yang secara segmen dia sangat dipengaruhi pendapatannya dari penjualan rumah dan ruko nih guys. Bayangkan dari total 119 miliar ya, penjualan rumah dan rukonya itu 98 miliar. Mencapai 98 miliar ya. Nah, bagusnya ya, bagusnya gini. Tantangan yang kedua, kan pertama suku bunga. Yang kedua ini memang judul ini ya, gue memang sudah pernah mengatakan di sosial media di Instagram ya. Gue beberapa bulan lalu, terutama di ya 2023 pertengahan lah, gue bilang gue pesimis dengan perkembangan saham-saham sektor properti residensial ya, residensial. Hampir semua gue pesimis dengan kinerjanya. Kenapa? Karena kita banyak kehilangan uang, salah satunya dari judi online, guys. Kita kehilangan uang sehingga yang seharusnya mungkin ya orang-orang itu bisa beli rumah gitu ya, melalui cicilan, melalui KPR, uangnya habis buat judi online. Jadi kan mempengaruhinya sistematis, guys. Betul yang eh, yang terkena kebanyakan mungkin ya yang di kelas bawah. Cuman akhirnya mempengaruhi yang kelas menengah juga gitu loh. Paham ya? Jadi dampaknya itu sistematis gitu loh. Dampaknya itu nggak cuma dirasakan oleh satu pihak. Ya imbasnya kena ke perusahaan properti juga. Makanya gue mengatakan bahwa cukup pesimis untuk kinerja perusahaan-perusahaan penjualan properti rumah residensial. Ya, kalau tanah, properti tanah gitu ya, tanah beberapa hektar, 5 hektar gitu, yang beli kan perusahaan, agak berbeda. Tapi kalau rumah ini yang beli orang, yang beli pihak gitu loh, pihak satuan retail, ya itu terpengaruh. Judi online ya, judi online sedikit banyak mempengaruhi kinerja-kinerja dari sektor properti. Cuman bagusnya, nah ini kan kita ngeliat dari tantangannya, ya bagusnya memang si GPRA ini sekarang sudah murah valuasinya, dan bagusnya lagi dia memiliki dividen yield 6% yang artinya cukup bagus untuk perusahaan properti. Cuman gini, di tahun 2024 kuartal 1 ya, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan. Jadi di segmen ininya GPRA itu mengalami kerugian. Ya, gua kurang paham apa yang menyebabkan di mana pendapatan dari perumahan coupling residence ini dia untungnya bisa besar gitu ya. Bayangkan, dia penjualan 98 miliar.
ya dia bisa dapat sekitar 30 miliar. Berarti kan 30% lebih gitu loh net profit margin untuk segmen perumahannya. Sedangkan di segmen apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan itu dia minus. Nah, ini yang harus dibenahi sama manajemen GPRA. Nah, bagusnya GPRA dia memang terlihat melakukan ekspansi, guys. Jadi memang dia kayak membangun MTH Grand Suites ya. Dia mungkin melihat bahwa recurring income-nya ya. Jadi bagusnya itu dia GPRA mencoba memperbaiki ya pendapatan berulangnya atau recurring income. Dengan apa ya? Dengan adanya proyek-proyek yang dia coba bangun gitu loh kayak. Nah, ini memang ini agak meragukan sebenarnya sih kalau gue pribadi ya. Nemuru dia operator hotel, cuman ya kalau misalkan di telinga kita ya, itu kan sebenarnya ya lu sendiri gue tanya sama lu guys. Familiar nggak ya kalau Ibis gitu ya, kalau misalkan Santika dan sebagainya gitu kan memang udah familiar ya. Kalau Oyo kemudian apa ya Red Doors itu kan buat ya yang di pinggir jalan lah. Cuman kalau Nemuru ini memang gua sendiri kurang familiar. Gua nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi memang terlihat GPRA ini mencoba untuk memperbaiki di segmen ininya nih, apartemen perkantoran. Kalau untuk perumahan dan kaplinya GPRA udah nggak perlu diragukan, dia bisa untung besar di situ. Di 2024 pun dia juga masih memiliki proyek-proyek gitu loh. Proyek terbesarnya ada di Cimanggu. Ya, Cimanggu itu nilainya itu bisa hampir 1 triliun sendiri. Udah di atas 900 miliar nilainya, guys. Nah, ini nih, guys. Nilai pasar dari Bukit Cimanggu City itu udah gede gitu. Jadi kalau di segmen ini GPRA itu udah hampir nggak bisa diragukan lah, udah bagus lah. Nah, GPRA ini coba harusnya memperbaiki di segmen ini. Salah satunya ya dengan ini nih dia mencoba berekspansi ya dan bekerjasama dengan operator hotel di MT Haryono. Yang di Ciputat ada. Lu kalau warga Ciputat mungkin bisa komen ya, itu rame atau enggak ya. Di Serpong juga ada. Nah, ini yang dia mau coba ekspansi ke MT Haryono ini di Jakarta Selatan. Nah, ini yang kita belum tahu apakah nanti prospeknya bagus atau tidak. Cuman terlepas dari itu, ya dia memang valuasinya saat ini murah. Sudah terkena sentimen valuasinya murah, dia justru membagikan dividen yang di atas 5%. Cukup menarik kan untuk sektor properti itu sendiri. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.